Sekarang kita ke legislatif, ke Mas Awi, Ahmad Baidowi, Wakil Ketua Balik DPR RI. Meskipun bagian dari partai pendukung pemerintah, tapi Mas Awi ini dikenal sebagai orang yang cukup kritis juga nih terhadap pemerintah. Mas Awi sepakat gak dengan Prof. Henry tadi? Ya, sepakat gitu kan. Karena memang proses revisi Undang-Undang ITE ini juga berlangsung beberapa kali. Yang berikutnya juga, tidak semua yang dikenakan Undang-Undang ITE itu dianggap dikorbankan. Karena memang sudah memenuhi unsur gitu. Tapi memang diakui juga kadang penerapan pasal-pasal tersebut di satu sisi kadang strike gitu kan, kadang di sisi yang lain agak melambai. Nah itu kan pada aspek implementasi di lapangan. Yang ingin kami sampaikan bahwa tadi di LBHI sudah menyampaikan bahwa Undang-Undang ITE ini berdasarkan data juga yang kami dapatkan sudah 10 kali digugat ke Mahkamah Konstitusi dan semuanya ditolak gitu kan. Artinya dari aspek konstitusional nggak ada masalah bahwa pasal-pasal yang ada di undang-undang itu konstitusional. Meskipun ada pertimbangan ini itu, yang dibaca itu adalah putusannya. Apa putusannya? Itu yang diamini oleh pembentuk undang-undang, yang dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang dalam merumuskan revisi terhadap sebuah perundang-undangan. Kita tidak pernah bicara ini pertimbangannya, ini latar belakangnya, karena putusan pengadilan ya yang dibaca adalah putusannya gitu. Yang selanjutnya perlu kami sampaikan kepada teman-teman semua bahwa terkait dengan topik ini, apakah revisi Undang-Undang ITE basa-basi atau tidak? Kalau dari sisi DPR, memang sudah ada niatan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang ITE. Buktinya apa? Buktinya, revisi Undang-Undang ITE itu sudah kita masukkan ke prolegnas jangka menengah 2020-2024. Artinya, pada masa periode ke-DPR-an hari ini, 5 tahun ini kita akan melakukan revisi terhadap Undang-Undang ITE. Pertanyaannya kemudian, kenapa tidak menjadi prioritas? Karena kita terbentur oleh ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang 15 tahun 2019 menyebutkan setiap RUU yang masuk prioritas itu wajib disertai naskah akademik dan draft RUU-nya. Sementara DPR, itu kan menjadi usul inisiatif DPR, revisi Undang-Undang ITE sekarang ini. DPR baru sebatas punya keinginan, belum mempersiapkan naskah akademik dan draft RUU-nya. Kenapa? Menyusun naskah akademik dan draft RUU-nya itu butuh waktu. Maka kemudian kita masukkan ke prolegnas long list yang 5 tahunan yang sewaktu-waktu bisa diangkat, bisa dimasukkan ke prioritas asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang tersebut. Kemudian ada dari presiden memberikan sinyalmen gitu, meskipun maksudnya bukan juga langsung revisi. Kan beliau jelas mengatakan kalau dalam penerapannya ada yang tidak sesuai, maka kami tidak akan segan melakukan revisi. Di situ ada kalau ternyata penerapannya sesuai dengan norma-norma yang ada, ya mungkin revisi itu menjadi pilihan yang berikutnya. Maka sangat memahami saya ketika Kemenkominfo membuat 2 tim. Satu tim interpretasi terhadap norma-norma supaya tidak menimbulkan tafsir-tafsir baru, tafsir-tafsir yang berbeda di lapangan. Yang kedua, tim yang dibentuk untuk menyiapkan revisi. Dua-duanya bisa jalan bersama-sama atau mana pilihan opsional yang prioritas yang dipilih oleh pemerintah, itu semuanya haknya dari pemerintah. Dan sekali lagi ingin kami sampaikan bahwa jangan semuanya dianggap orang yang kena Undang-Undang ITE itu seolah-olah dikorbankan. Kalau ternyata memang deliknya sesuai, bukti formal maupun bukti formil, bukti materialnya sesuai, ya tidak ada salahnya. Karena memang undang-undang itu sudah berlaku sejak tahun 2008 dan menjadi kesadaran bersama bahwa di Indonesia itu ada undang-undang yang mengatur tentang itu. Kalau kemudian ada kekhawatiran takut mengkritik, saya kira terlalu berlebihan. Karena apa? Banyak juga teman-teman yang mengkritik, ya aman-aman saja asalkan apa? Kritiknya itu by data, bukan fitnah, bukan pencemaran nama baik. Misalkan nih, pemerintahan Jokowi cuma rezim tukang ngutang misalkan. Lah, di satu sisi tukang ngutang itu kan bisa ditambah dengan data-data. Apa data pendukungnya? Ya kalau sesuai, ya itu fakta, itu namanya kritik.
Tapi kalau yang disampaikan tidak sesuai, ternyata bersifat hoax, fitnah dan adu domba, ya diproses secara hukum. Itu bukan sesuatu yang berlebihan. Oke, baik. Kalau menurut Mas Awi sebagai legislator, ya, jadi pokok persoalannya lebih kepada implementasinya di lapangan, atau memang ada persoalan juga dengan norma yang ada? Ya, ini tergantung sudut pandang Pak Margi gitu. Karena jangankan banyak orang, satu orang aja pendapatnya bisa 2 gitu. Apalagi saya dengan Pak Margi pendapatnya bisa 4 kalau digabung itu. Kita melihat fakta existing di lapangan. Kita mendudukan secara proporsional. Memang di satu sisi kita melihat ada kesan seolah-olah ketentuan pasal-pasal tersebut digunakan untuk mengamputasi kelompok-kelompok tertentu. Ada indikasi ya, tetapi ada juga yang memang dijerat dengan pasal itu karena memang memenuhi unsur. Gitu. Yang dikhawatirkan itu kan yang pertama, jangan sampai Undang-Undang ITE itu digunakan untuk menakut-nakuti orang, untuk mencelakakan orang misalkan. Contoh, kalau terkait dengan profesi wartawan, itu kan sebenarnya sudah ada Undang-Undang Pers. Maka tidak tepat aparat kepolisian itu menerapkan sanksi bagi ketidakprofesionalan jurnalistik menggunakan Undang-Undang ITE, harusnya pakai Undang-Undang Pers. Nah, itulah mungkin yang salah satu yang menjadi kegelisahan gitu. Baik, Mas Awi, ya, artinya memang ini menurut Mas Awi belum mendesak, belum darurat. Ya, apalagi saat ini pihak kepolisian, kita apresiasi lah apa yang disampaikan Kapolri untuk implementasi di lapangan. Dia membuat peraturan yang lebih konkret. Misalkan bahwa pelapor itu harus korban, tidak boleh diwakilkan. Tidak seperti selama ini. Kalau selama ini kan ya bisa saja temannya Pak Margi nyuruh orang melaporkan Pak Margi, bisa kan? Tapi kalau sekarang tidak, harus korban. Kita apresiasi itu. Tetapi itu akan lebih konkret lagi, misalkan Kapolri membuatnya dalam ketentuan tertulis, misalkan peraturan Kapolri atau keputusan Kapolri misalkan. Itu lebih konkret lagi. Sekali lagi kami ingin katakan, tidak bisa kita melihat semuanya serba gebiah uyah. Harus melihatnya secara proporsional. Di satu sisi mana hal-hal yang sering kali dimanfaatkan untuk menghambat, misalkan menghambat kreativitas, menghambat kritikan dari masyarakat, yaitu kita yang benahi. Oke, baik, Mas Awi. Tapi Mas Awi sepakat nggak? Mas Awi sepakat nggak bahwa situasi yang terjadi terkait dengan kasus-kasus yang terkait dengan undang-undang ITE ini memang tidak terlepas dari residu kontestasi politik, baik itu pilkada DKI maupun pilpres. Artinya memang situasi itulah yang turut memberikan ruang dengan banyaknya pelaporan, situasi-situasi konflik antar masyarakat, dan itu diakui oleh Kapolri kemarin. Menurut Mas Awi? Ya, itu saya setuju. Kita lihat indeksnya, misalkan sebelum pilkada DKI 2012, sebelum Jokowi Ahok itu, apalagi 2017 kemarin, dibandingkan dengan setelahnya. Misalkan ya, ketika Undang-Undang ITE ini diterapkan di tahun 2008, kasus yang sangat mencolok perhatian, misalkan kasus Prita Mulyasari dengan Rumah Sakit Omni Internasional. Baru itu, ataupun yang lain tidak terlalu menarik perhatian. Tetapi pasca 2012, 2014, 2019, yang berpolemik dengan pasal-pasal ini semakin banyak. Nah, itu salah satu indikator bahwa situasi politik, polarisasi politik itu juga turut mendukung mencipta kondisi masyarakat saling melaporkan satu sama lain, memanfaatkan ketentuan yang ada di Undang-Undang ITE. Ditambah lagi, mohon maaf, di beberapa tempat misalkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan gitu. Oke, baik.